ganti semua, ketemu lagi dengan Bice di Iko Berita entah apa-apa. Kali ini ganti-ganti Bice lagi dewean, karena wong lagi pada sibuk ya kan, karena besok kan nak pilkada. Jadi semua nih kawan-kawan nih ganti-ganti nih lagi pada prepare, lagi sibuk semua gitu kan. Jadi panitia pilkada gitu. Nah, jadi hari ini Bice nak dewean baik. Jadi ganti-ganti kurang lebih 1 jam ke depan Bice nak baca berita seperti biasa, berita-berita tentang yang up to date di Kota Jambi dan juga sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus Bice di Iko Berita entah apa-apa. Nah, ganti-ganti di segmen pertama nih Bice buka dulu. Set gitu ya. Di segmen pertama ada tentang peristiwa. Waduh, ini apa nih peristiwanya? Jadi, ganti-ganti di berita pertama ini di Kota Jambi ada kompor meledak, 1 rumah terbakar. Wow. Jadi akibat kompor meledak nih, 1 rumah di Kelurahan Tambak Sari hangus terbakar hingga menyebabkan pemilik rumah mengalami luka bakar yang serius dan dilakukan perawatan yang intensif. Waduh, astagfirullahaladzim. Jadi ini musibah karena kompor ini meledak, jadi mengeluarkan api pastinya gitu kan, jadi rumahnya kebakar. Macam mana beritanya? Kita tengok Iko dia beritanya. 1 unit rumah di RT 14 Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi terbakar Senin 25 November 2024. Akibatnya pemilik rumah bernama Israwati harus dilarikan ke Puskesmas Pakuan Baru untuk mendapatkan penanganan medis karena mengalami luka bakar di bagian wajah, leher, lengan kanan, dan kiri. Setelah mendapatkan penanganan medis di Puskesmas, wanita parubaya ini harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan intensif karena luka serius di wajah. Kepala Dinas Damkar Kota Jambi Mustari Afandi mengatakan bahwa akibat peristiwa ini, pemilik rumah mengalami luka pada bagian wajah, leher, lengan kanan, dan kiri. Menurut keterangan saksi, anak pemilik rumah mengisi minyak tanah ke dalam kompor yang sedang menyala dan kemudian kompor tersebut meledak. Korban berusaha memadamkan api dengan cara menyiram menggunakan air. Api semakin membesar dan menyambar yang ada di dapur. Nah, jadi itu ganti beritanya. Jadi ini pemilik rumah ini mengalami luka bakar gitu. Jadi memang sedang melakukan perawatan intensif. Dan mudah-mudahan ini untuk pemilik rumah korban ini segera cepat sembuh dan juga semoga musibah ini mengingatkan kita juga di rumah ya kan ganti-ganti kalau misalnya nak masak tuh, habis sudah masak kompor kita cek lagi sudah matiin apa tidak, atau gasnya nih kira-kira ada kebocoran apa tidak, atau mungkin listrik. Biasa kan kalau kebakaran karena konsleting listrik kita cek juga gitu. Kalau memang ada hal-hal yang tidak dipakai, casan segala macam colokan kita cabut baik gitu. Ya mudah-mudahan ini semoga tidak terjadi lagi sebagai kita pengingat. Oke, ganti-ganti berita kedua bicara baca lagi. Ini masih tentang peristiwa. Nah, itu ganti-ganti. Jadi akhir-akhir ini kan kita dengar berita banyak geng motor gitu. Nah, di jalan nih macam-macam nih kan berita akhir-akhir ini kita risau nih sebagai warga Kota Jambi. Ini beritanya salah satunya nih. Jadi warga resah aksi geng motor kembali marak di Kota Jambi. Jadi ganti-ganti ini aksi geng motor yang mau tawuran nih semakin marak dan membuat warga resah. Kali ini para anggota geng motor itu hendak tawuran di wilayah Tanjung Lumut, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Jadi pada siang hari, ini siang bolong ganti-ganti, nak tawuran itu jam siang bolong hari Jumat berarti. Jam berapa nih? Tidak ada berita nih jam berapa, ada cuman siang bolong hari Jumat tanggal 22 November. Kamu bayangilah, budak-budaknya balik ya kan. Jumatan apa tidak kamu nih? Siang bolong hari Jumat bukan Jumatan malah tawuran. Macam mana berita ganti-ganti? Kita tengok deh. Iko dia berita. Aksi tawuran antar geng motor di wilayah Kota Jambi semakin marak. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, memperlihatkan puluhan anak remaja yang diduga geng motor hendak melaksanakan tawuran di wilayah Tanjung Lumut, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Mirisnya, aksi tawuran itu berlangsung pada siang hari saat masyarakat sedang menggunakan jalan untuk beraktivitas sehari-hari. Warga sekitar sekaligus pengguna jalan saat kejadian, Ani mengatakan, para geng motor itu jumlahnya banyak.
Mereka membawa senjata tajam dengan ukuran yang panjang. Mereka berlarian mengejar satu sama lain sambil menenteng senjata tajam dengan cara menyeretnya ke aspal seperti hendak tawuran. Di antara mereka, ada yang masih menggunakan pakaian sekolah. Akibat kejadian ini, Ani merasa resah dan khawatir. Selain itu, ia berharap agar aksi geng motor dan tawuran yang marak di kota Jambi tidak terulang kembali demi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Nah, tuh ganti-ganti beritanya. Macam mana kamu nih, kan? Bukannya beribadah Jumat berkah, malah tawuran pula geng motor nih, bawa sajam pula gitu. Nah, jadi aduh gitu, tobat-tobatlah ya untuk adik-adik di rumah nih, geng-geng motor nih, tobat-tobatlah deh, kagak kamu ketangkap polisi, keno. Dan juga untuk kita warga Jambi nih, semoga kita berhati-hati kalau pergi malam, mungkin jangan sering-sering main malam-malam ya kan, karena biasa terjadi juga kebanyakan pada malam. Nah, ini yang terbaru nih, update siang hari bolong. Ganti-ganti. Ini memang kita harus waspada dimanapun ternyata ya. Nah, ganti-ganti aus bicara minum dulu. Karena kan ini sudah mulai kadang siang hari itu panas nih kan. Kalau malam hujan deras gitu. Bicara jajan dulu lah. Aus nak minum. Ganti-ganti jangan kemana-mana. Tetap di Iko Berita. Entah apa-apa. Ganti-ganti masih dengan bicara di Iko Berita entah apa-apa. Nah, ganti-ganti tadi di segmen pertama kan kita ngebahas tentang peristiwa gitu tadi, tentang geng motor, terus juga ada kebakaran. Nah, di segmen kedua nih baca lagi. Di segmen kedua ini ada tentang kriminal. Nah, ini yang berhubungan dengan penegak hukum nih berarti ya. Jadi ganti-ganti di kota Jambi di berita nomor ketiga nih, kronologi aksi pelaku spesialis curanmor di Jambi. Tuh, ini musim juga nih, banyak motor hilang nih kan. Padahal sudah dikunci stang, sudah ditaruh di pagar rumah nih, pagar sudah dikunci, masih bisa hilang ganti-ganti. Kita baca berita dulu. Jadi Kepolisian Sektor Jambi Timur Kota Jambi ini berhasil mengamankan satu orang pelaku spesialis curanmor di wilayah Jambi Timur. Sekaligus mengamankan barang bukti berupa satu unit kendaraan yang digunakan saat pelaku menjalankan aksinya. Selain itu, pihak kepolisian juga menetapkan DPO kepada rekan AW. Nah, jadi dia ini rupanya udah dewean ganti-ganti ya. Jadi dia ketangkap, kawannya lagi dicari. Hati-hati lah kawannya. Macam mana beritanya? Iko dia berita. Sebelumnya, Muhammad Anwar Nasarudin melaporkan ke pihak kepolisian bahwa saja ia kehilangan satu unit sepeda motor saat parkir di depan rumahnya. Setelah dilakukan penyelidikan, AW 26 tahun berhasil diamankan oleh unit reskrim Polsek Jambi Timur di kediamannya di wilayah Kasangpudak, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, beserta barang bukti berupa satu unit sepeda motor yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Kapolsek Jambi Timur AKP Edi Mardi pada Rabu 22 November 2024 menyampaikan saat menjalankan aksinya, pelaku AW bersama rekannya yang telah ditetapkan sebagai DPO mengamati sebuah rumah yang menurut mereka aman untuk menjalankan aksinya. Setelah mereka merasa aman, rekan AW bertugas mengawasi situasi keadaan di tempat kejadian perkara. Selanjutnya, AW pun mengeksekusi sepeda motor korban dengan menggunakan kunci T. Setelah berhasil menggasak sepeda motor korban, AW dan rekannya membuang atau menjual motor tersebut ke wilayah Kabupaten Sarolangun. AKP Edi mengatakan terkait pembuangan ataupun penampungan motor curian tersebut masih dalam proses penyelidikan. Selanjutnya pelaku AW dikenakan pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Nah itu tadi ganti-ganti beritanya kan, lantak lah. Itulah kerja tuh yang bener-bener baik. Nyari nafkah tuh yang halal, nyari duit jangan dari maling motor. Dusola dapat, tangkep polisi lagi ya kan. Untuk kawannya tadi yang dari DPO tadi ya, mudah-mudahan segera ketangkap. Dan juga ganti-ganti semoga motor kita, mobil kita, kendaraan kita di rumah aman dan tidak dipaling, ya kan. Itulah ganti-ganti. Kita lanjut berita kedua nih. Keempat ganti-ganti. Ini di Polda Jambi ungkap kasus TPPO selama 1 bulan terakhir. Wah ini bahaya nih ganti-ganti. Jadi di Treskrimum Polda Jambi gelar konferensi pers ungkap kasus tindak pidana
perdagangan orang atau TPPO selama 1 bulan terakhir. Jadi kanti-kanti Jumat kemarin 22 November 2024, Polda Jambi telah menerima 10 laporan dengan jumlah tersangka 13 orang. Banyak nih kanti-kanti. Tahu kan tadi TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Yang dijual tuh cabe, bukan orang. Bahaya nih. Macam mana kita tengok beritanya ya? Iko dia berita. Dalam konferensi pers tersebut dijelaskan Kasubdit 4 PPAD Transkrimum AKBP Christian Adiwibawa bahwa Polda Jambi telah menerima 10 laporan dengan jumlah tersangka 13 orang. 3 tersangka yang ada pada saat ini adalah hasil ungkap kasus di Transkrimum Polda Jambi. Sedangkan 10 orang lainnya merupakan hasil ungkap kasus di Polres Jajaran. 10 orang tersangka yang berhasil diamankan tersebut yaitu 4 dari Polresta Jambi, 2 Polres Merangin, 1 Polres Tanjung Barat, 1 Polres Bugo, 1 Polres Sarulagun, dan 1 Polres Kerinci. Ditambahkannya bahwa modus operandi yang diungkap pada kasus TPPO ini adalah dengan melakukan eksploitasi seksual, yang di mana pelaku menawarkan harga korban kepada pelanggan dan mendapatkan imbalan dari hasil menawarkan. Ketiga pelaku ini merupakan hasil tangkapan dari 2 TKP yang telah berhasil diamankan, yaitu eks-lokalisasi Payusi Gadung dan suatu buah hotel di kawasan Kota Jambi, dengan jumlah korban 13 orang, 2 diantaranya anak di bawah umur. Disampaikannya pada akhir rilis tersebut bahwa para korban akan dilakukan rehabilitasi di dinas sosial untuk memperhatikan kondisi psikis dan mentalnya agar lebih baik dan mengembalikan rasa percaya dirinya. Tuh kan, ganti-ganti bahayonian memang. Ini untuk kita juga semoga hati-hati, janganlah yang aneh-aneh gitu. Dan mudah-mudahan ini tersangka nih diberikan hukuman yang berat nih, biar dia tobat gitu. Dan mudah-mudahan di Jambi tidak ada lagi kasus-kasus kayak gini. Kasusnya nih lumayan mencengangkan gitu, tindak pidana perdagangan orang. Sudahlah, yang didagang itu cabai baik, kerupuk gitu kan, beras, jangan yang ilegal kayak gini. Sudahlah dosa, tangkap polisi pula gitu kan. Sudahlah, ganti-ganti, banyak iklan nak lewat, bicara jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita, entah apa-apa. Ganti-ganti masih dengan BC di Iko Berita, entah apa-apa. Nah, di segmen ketiga nih ganti-ganti, besok hari ini nak dekat gitu kan. Yang ditunggu-tunggu tentang pilkada. Tahu pilkada apa? Masa tidak tahu? Macam mana ya kan? Ini beritanya nih, segmen ketiga tentang pilkada. Bicara baca. Jadi ganti-ganti ini berita dari Kuala Tungkal. Pengamanan TPS Polres Tanjung Barat terjunkan 246 personil. Kita baca. Jadi ketika dalam rangka pengamanan tahap pungut suara dan perhitungan suara pilkada serentak tahun 2024 besok tanggal 27 November yang ada di 13 kecamatan Polres Tanjung Jabung Barat menggelar apel pergeseran pasukan. Jadi sebanyak 246 personil ini diterjunkan. Nah, nanti kan memang harapan kita bersama kan bahwa pilkada ini biar aman gitu. Nah, salah satunya dilakukan oleh Polres Tanjung Barat ini ganti-ganti. Apa tuh begoyang? Kameramen sabar, lapar ya. Sabar, kita baca berita dulu. Nah, pingsan tadi ganti-ganti kameramen. Tuh aku begoyang oleh dia. Sabar, kita tengok dulu macam mana beritanya. Iko dia berita. Apel pergeseran pasukan dipimpin langsung oleh Kapolres Tanjung Barat AKBP Agung Basuki. Dengan harapan pilkada serentak 27 November mendatang berjalan sejuk, aman, dan damai tanpa kendala apapun. Usai memimpin apel pergeseran pasukan Kapolres Tanjung Barat, AKBP Agung Basuki pada Senin 25 November 2024 menjelaskan, pergeseran pasukan pengamanan pilkada wajib dilakukan karena saat ini telah memasuki H-3 jelang masa pencoblosan. Sehingga pergeseran personil dianggap penting guna menjaga suasana aman dan kondusif selama masa pencoblosan. Meski demikian, ratusan personil yang melakukan pengamanan TPS diharapkan dapat tetap menjaga netralitas Polri. Di sisi lain juga diharapkan para personil tetap menjaga kesehatan,
Selain itu, 246 personil yang diterjunkan tersebut tidak lengkapi senjata api, dengan harapan bagaimana pengamanan dilakukan secara harmonis dan humanis. Nah, itu tadi ganti-ganti beritanya. Maaf yo, tadi sempat oleng sedikit, kameramen tadi lapar lu boy. Kayak gitu oleng dia. Sudah makan barusan dia. Dia bukan nonton berita, makan dia tadi barusan. Tuh ganti-ganti, mudah-mudahan harapan kita bersama pilkada nih aman besok gitu ya. Terlebih di Kuala Tungkal. Lanjut, masih di segmen pilkada di Kota Jambi. Ini doa bersama untuk pilkada yang aman, damai, dan sejuk dan bermartabat. Jadi, ganti-ganti, jelang pelaksanaan pilkada serentak besok, tanggal 27 November, KPU Provinsi Jambi menggelar doa bersama anak yatim. Jadi, tujuan dari doa ini pastinya agar pelaksanaan pesta demokrasi pilkada besok itu bisa berjalan lancar, aman, dan kondusif. Nah, gimana beritanya? Kita tengok langsung. Ikut dia berita. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi menggelar kegiatan doa bersama dalam rangka menyongsong pilkada serentak yang aman, damai, sejuk, dan bermartabat. Doa bersama anak yatim dari Panti Asuhan Sumatera Rindang itu digelar di halaman KPU Provinsi Jambi pada Sabtu 23 November 2024 malam. Hadir dalam acara tersebut Komisioner KPU RI Indah Holik, PJS Gubernur Jambi Sudirman, Ketua KPU Provinsi Jambi Iron Sahroni, dan para komisioner beserta staf dan jajaran KPU Provinsi Jambi, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, dan berbagai undangan lainnya. Acara ini juga diisi dengan siraman rohani oleh Ustadz Aji Inayatullah asal Muratara dan ditutup dengan pemberian bingkisan serta santunan kepada para anak yatim. Nah, itu tadi ganti-ganti beritanya. Jadi memang tujuan dari doa bersama ini, harapan kita bersama tadi tentunya pilkada besok aman, damai, kondusif, tidak ada yang aneh-aneh gitu, tidak ada kecurangan gitu ya. Karena memang tujuan kita memilih pemimpin daerah ini agar daerah kita tentunya khususnya Provinsi Jambi bisa lebih maju lagi. Wah, mantap nih ya, Bice pada ya. Ganti-ganti tidak terasa sudah 1 jam. Tadi Bice ada berita tentang curanmor, ada kebakaran, terus juga ada geng motor, terus juga ada apa lagi tadi, pilkada nih segmen terakhir tadi gitu ya. Untuk ganti-ganti jangan lupa saksikan terus Iko Berita entah apa-apa setiap hari Rabu jam 8 malam hanya di JEK TV, inspirasi kita. Bice pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.